lagi dalam praktikum teknik budidaya udang kali ini. Kita hari ini akan membicarakan mengenai konstruksi tambak. Bisa kita lihat di sini, tambak yang ada di sini adalah berbentuk 4 persegi panjang ya. Sebetulnya jenis-jenis tambak itu ada yang bulat, ada yang segi 4. Nah, kebetulan yang kita kunjungi hari ini adalah jenis tambak yang memiliki ukuran panjang dan lebar. Kemudian bisa kalian lihat di sini adalah konstruksinya, di mana konstruksi tambak di sini adalah ada beberapa tingkat kemiringan yang berbeda, baik itu inlet ataupun outletnya. Dapat kalian perhatikan bagaimana posisi inlet, outlet, kemudian dasar tanahnya di sini. Tambak yang kita kunjungi adalah tambak yang memiliki perpaduan antara menggunakan semen dan ada titik zonanya di tengah adalah tanah. Ya, kemudian kalian bisa lihat di sana ada carennya yang berfungsi, salah satunya adalah pada saat panen dan saat proses pengeringan pada memulai usaha budidaya udang. Kemudian di sini dapat kita lihat ada jembatan anco yang untuk memudahkan, salah satunya adalah dalam kontrol pakan dan kesehatan udang. Lalu kalian bisa melihat juga di sini ada beberapa pipa-pipa penyangga yang berfungsi sebetulnya nanti untuk memudahkan di dalam kontrol saat pemberian pakan. Kemudian penataan tata letak dari kincir yang akan dipasang dalam setiap kolam atau tambak tersebut. Kemudian dapat dilihat juga garis aman untuk seorang teknisi, misalnya untuk mengontrol keberadaan pada saat proses budidaya adalah lebar dari jalan yang harus kita gunakan adalah kurang lebih 1-2 meter, sehingga untuk memudahkan sistem mobilisasi untuk mengantarkan pakan pada saat sampling kualitas air, ataupun juga saat kontrol kesehatan udang, sehingga memberikan rasa aman dan proses keselamatan dan kesehatan kerja baik untuk karyawan ataupun tenaga lab dapat kita kerjakan dengan baik. Selain itu untuk tinggi atau kedalaman air. Nah, kalian bisa melihat di sini bahwa tinggi kolam atau tinggi tambak ini antara 1-2 meter, walaupun air yang diisi tidak sampai mencapai 2 meter. Di sini kalau saya lihat antara 1,5 sampai dengan 1,70 atau 1,80. Sehingga memudahkan untuk seperti kita ketahui bahwa habit dari Vaname adalah dia mendiami kolam air, sehingga bisa diterapkan sistem intensif dengan tingkat kepadatan yang cukup tinggi. Untuk sistem biosecurity di sini digunakan, dapat kalian lihat di sekelilingnya adalah menggunakan pagar. Yang keduanya juga karena ini sudah disetting merupakan tambak yang intensif, sehingga diharapkan aman dari hewan-hewan yang bisa masuk ke dalam sistem budidaya. Kemudian sistem listrik dan engine di sini juga sudah cukup baik dengan menggunakan listrik ya, kapasitas listrik dengan kabel yang sudah cukup aman disimpan di atas sehingga tidak terinjak oleh teknisi atau karyawan yang Kemudian Anda perhatikan di sekeliling tambak ini banyak sekali pohon-pohon kelapa dan mangrove yang menunjukkan bahwa tingkat keamanan lingkungan tetap harus dijaga, karena memang itu salah satu dari aquaculture adalah tidak boleh merusak ataupun mengganggu sistem ekosistem yang ada di sekitarnya.